Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di pembelajaran kali ini, kita akan menjelaskan terkait dengan need assessment, bimbingan, dan konseling. Yang mana di tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama adalah meningkatkan pemahaman mengenai hakikat dan tujuan asesmen dalam implementasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis asesmen, bimbingan dan konseling. Yang ketiga, memilih dan mengembangkan instrumen yang dipergunakan untuk layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, memanfaatkan hasil asesmen untuk meningkatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Kita mulai dari literasi diri, dimulai dari brainstorming, curah pendapat, apa sih yang kawan-kawan pahami terkait dengan need assessment, bimbingan, dan konseling. Jawaban kawan-kawan bisa dituliskan di Padlet dengan mengklik link yang ada di bawah ini. Link ini saya akan kirimkan ke grup WA. Silahkan diisi pemahaman kawan-kawan terkait dengan need assessment, bimbingan, dan konseling. Oke, di sini sudah terlihat Padletnya. Kita akan buka sambil kawan-kawan mengisi. Ini bentuk Padlet yang sudah kawan-kawan isi. Di sini orang pertama mengisi asesmen merupakan langkah ilmiah untuk mengungkapkan potensi, bakat, minat, dan permasalahan-permasalahan siswa. Sementara yang kedua mengisi bahwa need assessment merupakan alat untuk mengetahui kondisi klien dengan baik. Sementara orang yang ketiga, asesmen merupakan identifikasi permasalahan klien. Yang keempat, need assessment merupakan instrumentasi bimbingan dan konseling untuk mengetahui kebutuhan klien. Sementara jawaban orang yang kelima, asesmen merupakan analisis kebutuhan tentang kondisi diri klien. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memberikan jawabannya terkait dengan pemahaman awal tentang need assessment, bimbingan, dan konseling. Kita mulai melihat ilustrasi gambar yang ada di bawah ini. Ini gambar satu, kemudian ini gambar dua. Kira-kira apa sih yang kawan-kawan pahami dari makna dari gambar satu, begitu juga dengan makna dari gambar dua. Bisa diperhatikan di gambar satu, di sini bahwa guru ada persepsi guru bahwa siswa yang berhasil itu atau siswa yang pintar itu ketika siswa bisa menguasai seluruh materi. Sehingga ketika ada yang tidak menguasai salah satu materi, itu siswa itu merasa kurang, bahkan bisa mendapatkan label yang negatif. Sementara di gambar yang kedua, di sini bisa kita lihat bahwa paradigma lama seolah-olah menggambarkan kepada kita bahwa siswa itu dipaksakan untuk sama. Di sini kita lihat ketika dalam pikirannya guru adalah segi empat, berarti ketika siswa yang pertama segi empat itu dianggap bagus, siswa yang kedua juga dianggap bagus karena sesuai dengan bagaimana harapan guru, sementara siswa yang ketiga
dan keempat itu akan dipaksa untuk sama sesuai dengan apa pemikiran guru tersebut. Tentu kita tidak bisa menyamakan seluruh siswa itu harus sama, terutama bahwa siswa kita itu beragam. Tentu mereka memiliki perbedaan, memiliki karakter, kepribadian, tabiat, bakat, dan minat. Tentu antara satu sama lain itu memiliki perbedaan. Jangankan dulu dari dua keluarga yang berbeda, sosial ekonomi yang berbeda, atau pendidikan orang tua yang berbeda, untuk anak yang kembar sekalipun, walaupun dilahirkan dari orang tua yang sama, kemudian dididik dengan cara yang sama, masih memiliki banyak perbedaan, terutama yang berhubungan dengan psikologis, kepribadian, temperamen, watak, tabiat, minat, dan bakatnya masing-masing. Disinilah butuhnya need assessment untuk mengetahui bagaimana sih kebutuhan-kebutuhan siswa, bagaimana bakatnya, bagaimana minatnya, bagaimana permasalahannya, apa karirnya, apa cita-citanya, bisa dilakukan melalui need assessment. Kita mulai dari orientasi konsep. Di orientasi konsep, kita lihat di sini terkait dengan hakikat asesmen dalam bimbingan dan konseling. Need assessment merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Ini dikutip dari Suharmawan 2013 dengan buku asesmen, tes, dan non-tes. Kemudian, di sini tujuan untuk mendapatkan gambaran berbagai kondisi individu sebagai dasar pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan. Kita mengetahui bahwa need assessment ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh guru BK, terutama ketika ingin membuat program. Yang mana program bimbingan dan konseling itu diawali dengan melakukan need assessment. Dari need assessment itulah untuk melahirkan sebuah program. Sehingga tentu antara guru BK dengan sekolah yang lain itu memiliki perbedaan. Kenapa? Karena need assessment atau analisis kebutuhan per masing-masing sekolah itu berbeda. Program itu lahir berdasarkan need assessment yang sudah diidentifikasi oleh guru. Bisa kita lihat di sini, ini sebagai ilustrasi bahwa kita lihat ada 4 anak yang ada di atas, ada yang sakit perut, ada yang bahunya terkilir, ada yang terkena cacar air, ada yang pilek. Ini yang 4 ini tentu memiliki kebutuhan yang berbeda. Tidak bisa dengan 4 orang ini diberikan obat yang sama. Ini obat pilek untuk kalian semua. Need assessment dibutuhkan di sini bahwa adil itu tidak selalu berarti semua mendapatkan hal yang sama. Need assessment hakikatnya bagaimana kita mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang yang sakit perut, apa yang dibutuhkan oleh orang yang terkilir, dan apa yang dibutuhkan oleh orang yang cacat air, dan apa yang dibutuhkan oleh yang sedang pilek. Sehingga asesmen menghantarkan kita memberikan pelayanan kepada individu atau kelompok individu berdasarkan atau sesuai dengan kebutuhannya. Kita coba cek jenis-jenis asesmen, bimbingan, dan konseling. Bisa dilihat di sini bahwa asesmen dan pemahaman individu itu terbagi kepada dua, ada yang bersifat tes dan ada yang teknik non-tes. Di tes bisa kita lihat di sini, ini termasuk tes prestasi belajar, yang mana tes prestasi belajar itu bisa dilakukan
oleh guru mata pelajaran. Ini tentu seluruh guru mata pelajaran bisa melakukan tes prestasi belajarnya sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Yang kedua adalah tes psikologis. Tes psikologis masih banyak jenis-jenisnya, termasuk adalah tes intelijensi, tes bakat, tes minat, dan tes kreativitas. Di tes yang di tes ini hanya bisa dilakukan oleh psikolog atau konselor yang sudah bersertifikasi tes dalam bimbingan dan konseling. Artinya ini dilakukan oleh orang yang memiliki lisensi untuk melaksanakan tes tersebut. Kemudian di asesmen ini ada yang bersifat non-tes. Yang bersifat non-tes tadi ada yang bentuknya inventory. Di inventory itu sangat banyak macamnya. Ada yang di sini yang bisa kita lihat ada inventory tugas perkembangan atau yang disingkat dengan ITP. Ada yang daftar cek masalah disingkat dengan DCM. Ada yang bentuknya alat ungkap masalah yang disingkat dengan AUM, dan ada inventory analisis kebiasaan belajar. Sementara di teknik tos yang lain yang tidak bersifat inventory bisa dilakukan berdasarkan observasi. Di observasi nanti akan ada pedoman observasinya. Di sana ada daftar cek, catatan anekdot, skala penilaian, dan alat-alat mekanik. Kemudian di sini ada wawancara juga, mau terstruktur atau non struktur silahkan. Kemudian ada angket, ada sosiometri. Sosiometri ini adalah untuk mengukur hubungan sosial siswa. Kemudian ada autobiografi dan ada studi dokumenter dan ada studi kasus. Di studi dokumenter nanti bisa ada analisis daya serap siswa, ada kumulatif rekor, buku pribadi, map pribadi, kartu pribadi. Namun di kesempatan ini kita lebih fokus kepada teknik non-tes yang bersifat inventory. Di teknik tes, non-tes yang bersifat inventory itu sangat banyak yang ada dalam bimbingan dan konseling. Bahkan sudah ada aplikasi-aplikasi yang gratis yang disiapkan oleh eh, ahli kita untuk memudahkan guru dalam melaksanakan atau mengadministrasikan inventory atau instrumentasi bimbingan konseling kepada siswa. Di sini bisa kita lihat aplikasi-aplikasi yang ada. Di sini bisa kita cek. Ini ada namanya aplikasi DCM atau daftar catat masalah. Di sini ini bisa kita rubah mau sekolahnya, kemudian nama kelasnya bisa dirubah dan nama konselornya bisa disesuaikan dengan nama sekolah kita masing-masing. Di sini juga ada petunjuk operasionalnya, sehingga di bawah kita lihat mulai dari kopernya, petunjuk operasionalnya, contoh soal DCM-nya, tabulasinya, profil individunya, dan profil kelasnya. Untuk lebih jelas bisa kita lihat di sini. Bisa kita cek terkait dengan petunjuk operasional. Ini soal DCM. Itu nanti bisa di-print dan dibagikan kepada siswa yang ingin mengisi. Kemudian di sini ada profil individu. Siswa nanti bisa mengisi data-datanya sehingga akan terlihat profil individunya setelah mengisi DTM tersebut.
Kemudian ketika ini diisi akan lahir tabulasi hasil sehingga melahirkan tabulasi individu. Selain profil individu, nanti juga akan terlihat bagaimana profil kelasnya, bagaimana kira-kira masalah-masalah umum yang terjadi di sekolah atau di kelas yang tempat binaan kita. Kemudian nanti di sini sudah terlihat juga bagaimana analisis per butir soal. Bisa kita lihat berapa persen yang mengalami masalah A, berapa persen yang mengalami masalah B, itu per butirnya. Dan di sini juga bisa kita lihat analisis topik per kelasnya, sehingga kita lihat bagaimana tingkat atau persenan orang yang mengalami permasalahan sesuai dengan topiknya. Kemudian bisa kita lihat analisis butir soal per kelasnya, analisis per topik paralelnya, kemudian bisa kita juga printkan lembar jawaban DCM 1 dan ada lembar jawaban DCM 2, kemudian ada daftar siswa asuh karena kota antara satu guru BK ada 150 siswa, mungkin lebih. Ini bisa kita buat daftar siswa asuh, kemudian bisa kita identifikasi kebutuhan, kemudian ada kumpulan materi program yang terkait dengan layanan bimbingan dan konseling. Di sini bisa juga ada data penyusun. Ini yang terkait dengan DCM. Di DCM bisa kita lihat bahwa di sini di DCM ini ada 12 bidang masalah yang dapat diidentifikasi oleh DCM. Yang pertama, bisa kita lihat ini mengukur tentang kesehatan. Yang kedua, tentang keadaan ekonomi. Yang ketiga, untuk mengukur kehidupan keluarga. Yang keempat, agama dan moral. Yang kelima, rekreasi dan hobi. Yang keenam, hobi pribadi. Yang ketujuh, kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi. Yang kedelapan, muda-mudi. Yang kesembilan, penyesuaian terhadap sekolah. Yang kesepuluh, penyesuaian terhadap individu. Yang kesebelas, kebiasaan belajar. Dan yang kedua belas, masa depan dan cita-cita pendidikan. Artinya di dalam DCM ini, daftar catat masalah ini sudah mampu mengukur 12 bidang masalah. Mulai dari kesehatan sampai masa depan dan cita-cita pendidikan. Di sini nanti akan melahirkan butir-butir pernyataan sehingga bisa kita presenkan kira-kira berapa persen nih siswa kita yang mengalami masalah dalam kehidupan keluarga, berapa persen yang sedang mengalami hubungan pribadi, bagaimana berapa persen terkait dengan kehidupan keadaan ekonominya, berapa persen juga tentang kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi, diukur berdasarkan instrumen at- instrumen daftar catat masalah ini. Selanjutnya bisa kita lihat ini ada contoh asesmen yang kedua. Ini dikatakan dengan alat ungkap masalah atau yang disingkat dengan AUM. AUM itu terbagi kepada dua, ada yang AUM umum dan ada AUM PTSDL. Kebetulan aplikasi ini dibuat oleh Bapak Dr. Andus Wahid Suharman MPD dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Profesor Dr. Hadairin SH Bengkulu. Kita berterima kasih kepada beliau karena aplikasi ini dibuat untuk memudahkan
guru-guru BK untuk mengadministrasikan atau memudahkan dalam melaksanakan instrumentasi atau asesmen yang akan dilaksanakan kepada kelas binaan masing-masing. Di sini saya lihat sangat lengkap. Di sini ada penjelasan bagaimana tentang software, bagaimana petunjuk pengisian, bagaimana cetak AUM format 2-nya. Kemudian di sini ada entry data, memasukkan nama siswa, NIM siswa, dan lain sebagainya. Kemudian di sini nanti akan ada laporan individunya, sehingga per masing-masing siswa akan terlihat bagaimana laporan individualnya terkait dengan permasalahan yang dideteksi oleh alat ungkap masalah. Ada juga laporan dan tabel kelompok sehingga satu kelas bisa kita persenkan kira-kira masalah yang paling menonjol di siswa tersebut, di kelas tersebut adalah masalah apa yang nanti itu akan melahirkan sebuah program. Kemudian bisa dicek lagi terkait dengan masalah tiap butir AUM dan masalah-masalah siswa. Di AUM itu ada 10 indikator permasalahan yang akan dibahas, yang akan dideteksi. Pertama adalah jasmani dan kesehatan, disingkat dengan JDK. Yang kedua, diri pribadi, disingkat dengan DPI. Yang ketiga, hubungan sosial atau disingkat dengan HSO. Yang keempat, ekonomi dan keuangan, disingkat dengan EDK. Yang kelima, karir dan pekerjaan, disingkat dengan KDP. Yang keenam, pendidikan dan pelajaran atau disingkat dengan PDP. Yang ketujuh, agama, nilai dan moral disingkat dengan ANEM. Yang kedelapan, hubungan muda-mudi dan perkawinan disingkat dengan HMM. Yang kesembilan, hubungan atau kondisi keluarga disingkat dengan KHK. Dan yang kesepuluh, waktu senggang. Melalui aplikasi AUM umum ini, akan terlihat jelas kira-kira dari 10 item, dari 10 indikator permasalahan yang dideteksi oleh AUM ini, kira-kira masalah yang paling menonjol di kelas binaan kita, permasalahan yang mana? Apakah di pendidikannya, apakah di karir pekerjaannya, atau di nilai pribadinya, agama, nilai dan moralnya, atau mana yang paling menonjol sampai kepada yang tidak dianggap masalah sama sekali. Ini terkait dengan alat ungkap masalah. Selanjutnya bisa kita lihat ada juga yang bentuk software penelusuran minat karir atau yang disingkat dengan SPMKA. Yang aplikasi ini juga dibuat desain oleh Bapak Dr. Randus Wahid Suharmawan, MPD. Ini juga dari Prodi Bimbingan dan Konseling, FKIP Universitas Hajairin. Di sini bahkan dibuat alamat Jalan Ahmad Yani nomor 1, email suharmawan.gmail. Di sini juga terkait dengan software penelusuran minat karir. Ini sangat bagus digunakan oleh guru-guru BK untuk mengenali, mengetahui, atau menelusuri minat karir siswanya masing-masing. Di sini juga termasuk lengkap karena di sini kita lihat bisa kita cetak kuesionernya untuk dibagikan ke siswa untuk diisi. Kemudian di sini juga ada penjelasan teorinya. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang SPMKA sehingga kita bisa baca. Kemudian bisa entry data, nama-nama siswa dan data-data yang dibutuhkan dari siswa bisa dimasukkan dan di sini nanti akan terlihat laporan individu per siswa masing-masing. Kira-kira si A bagaimana, si B bagaimana, si C bagaimana dan akan terlihat juga bagaimana laporan kelompoknya. Sehingga melalui software ini sangat membantu kita, terutama guru-guru BK,
untuk mengetahui minat karir siswa binaannya masing-masing dan sangat mudah untuk digunakan. Oke, sekarang kita masuk ke ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi, nanti kawan-kawan akan diminta untuk kerja kelompok. Yang kebetulan hari ini saya minta untuk membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang tugasnya dalam setiap kelompok silahkan mendiskusikan. Yang didiskusikan yang pertama adalah urgensi need assessment pada bimbingan dan konseling. Nanti didiskusikan. Silahkan gunakan berbagai referensi. Yang kedua, pilihlah satu need assessment. Diskusikan bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya, mulai dari penggunaannya sampai pengadministrasiannya. Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan need assessment yang Anda diskusikan? Saya kasih waktu 30 menit. Selama 30 menit silahkan diskusikan. Nanti kawan-kawan per kelompok masing-masing akan presentasi kelompok di ruang kolaborasi ini. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Refleksi, mari kita diskusikan melalui pertanyaan refleksi ini, kira-kira baru apa yang dipelajari, yang Anda, yang kawan-kawan dapatkan pada hari ini. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan. Oke, di pertanyaan kedua, apa yang belum dikuasai? Silakan, kira-kira mana yang belum dipahami, mana yang belum dikuasai, mana yang belum dimengerti, boleh kita diskusikan di sini. Oke, yang ketiga, apa yang akan dilakukan untuk memperkuat pengetahuan ini? Silahkan kita sampaikan kira-kira apa yang akan dilakukan untuk memperkuat pengetahuan ini. Oke, sebelum kita akhiri permainan ini, silahkan buka HP masing-masing. Kita akan akhiri dengan kuis. Lalu klik quizy.com. Sudah? Kalau sudah masuk ke join Quizy, lalu klik ikon join, kemudian perhatikan gambar yang ada di sini, kemudian masukkan kode game. Sudah? Oke, masukkan 708047. Kita akan mencoba asesmen sumatif terkait pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Oke, kalau sudah sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.